We are one. Annyeonghaseyo. Welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Woo, 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 woo. Karena di episode 1 banyak banget nih ya EXO-L yang ternyata excited sama konten ini. Jadinya kita bikin episode 2, 3, 4 dan selanjutnya ya. Jadi aku senang banget nih karena akhirnya punya temen sesama Eri ya buat diajak ngobrol. Dan hari ini kita di episode kali ini kita bakal ngobrolin soal debutnya mereka dengan lagu Mama ya, atau dengan album Mama. Ini adalah permulaan dari kesuksesan EXO yang kita bisa lihat sampai sekarang lah ya. Tapi sebelum kita melanjutkan lebih lanjut lagi nih, kita mau kilas balik dulu ke sebelum tahun 2012. Kan EXO tahun 2012 ya debutnya ya. Kita mundur dulu dikit nih ke Januari 2011. Jadi seperti yang kita tahu ya, Bapak Lee Soo-man dari SM Entertainment ini tuh sempat mengumumkan atau mengannounce rencananya untuk mendebutkan boyband baru di tahun 2011 bulan Maret atau April sekitar segitu ya. Rencananya awalnya tuh namanya adalah grup ini namanya M1 dan M2, bukan EXO ya. Jadi namanya aslinya M1 dan M2, udah kayak jenis handphone ya. Dari bocoran yang beredar online juga itu cuman ada 7 member, lagi kayak di dance studio gitu ya. Di bulan Mei 2011 akhirnya Lee Soo-man ini angkat bicara di sebuah seminar bisnis Hallyu atau bisnis K-pop di Stanford University. Nah, di presentasinya tuh dia bilang kalau dia tuh pengen nih membagi grupnya tuh jadi 2 subgrup, yaitu M1 dan M2. Jadi tuh mau fokus satu nih fokusnya di Korea promosinya, dan satu lagi fokusnya promosinya di China. Lee Soo-man ini rencananya tuh pengen mendebutkan grup yang dia maksud ini tuh di tahun 2011 bulan Mei. Tapi ada sedikit delay nih dari debutnya karena ada pergantian member dan juga ada rencana lain gitu ya. Masih digodok gitu ya rencananya. Berita ini kan sempat menghebohkan ya karena akhirnya SM mendebutkan boyband lagi. Ketika membernya ini udah difinalkan, kayak membernya ada siapa-siapa aja, akhirnya mulailah nih persiapan debutin grup barunya SM Entertainment di tahun 2011 akhir. Pada Desember 2011, boyband ini akhirnya dinamakan EXO. Yang diambil dari kata exoplanet ya, kan EXO from exoplanet gitu ya, atau exoplanet ini adalah kayak planet dari luar tata surya. Emang luar biasa ya kalau EXO ini. Planet-planet di luar sistem tata surya. Yang pertama kali perkenalkan itu adalah Kai, Luhan, Tao, dan Chen. Nah, ini EXO ini dibagi sesuai dengan rencana Lee Soo-man di awal, jadi EXO K dan EXO M. EXO K ini untuk fokus di Korea, kan K ya, K Korean, dan EXO M, M-nya Mandarin, untuk fokus promosinya di China dengan lagu-lagu yang berbahasa Mandarin, begitu. Nah, awal mula teaser-teasernya ini dimulai dari Kai dulu ya. Ini ada 23 trailer berbeda, bayangin. Mau debut, trailer videonya atau teaser video debutnya ada 23. Itu pun cuman perkenalan membernya doang nih ya. Dimulai dari Kai di Desember 2011 sampai akhirnya teaser yang paling terakhir ada di Februari 2012. Nah, ini dibuka oleh Kai dan ditutup oleh Kai juga. Di sana tuh ada Tao nih, dia Tao martial arts, berantem-berantem gitu ya, keren gitu kan. Terus pas zaman itu juga Sehun sama Luhan sering banget dikira kembar ya kan. Terus ada Dio sama Suho main layangan, pokoknya banyak banget deh, dan itu kayak somehow menunjukkan power mereka. Masih spill dikit-dikit nih kan, mereka ada super power gitu ya. Nah, aku sih pribadi suka banget sama teasernya Kai yang Baby Don't Cry. Itu kayak bagus banget, yang dia main piano, ting ceritanya main piano gitu ya, padahal itu koreonya gitu, kayak itu bagus banget. Dan aku tuh kan emang suka banget sama lagu Baby Don't Cry ya. Jadi saking sukanya, waktu teasernya itu kan belum rilis tuh lagunya Baby Don't Cry. Itu Baby Don't Cry itu dirilis pas album Wolf ya. Nah, ini masih album Mama nih. Cuman udah ada snippet atau rilisan singkatnya gitu, Baby Don't Cry waktu di teaser. Itu tuh kayak bagus banget sampai aku download. Terus juga kan pasti pada ngeh dong ya, di setiap ending atau di setiap video-video teaser dari EXO yang 23 itu pasti selalu ada yang terjadi dengan bulan, entah itu gerhana atau apapun itu ya, tapi mostly adalah gerhana. Jadi itu kayak setiap member EXO-nya itu ngelihat gerhana gitu loh, gerhana bulan ya kan. Nah, tau nggak,
Kenapa gerhana bulan? Jadi aku menemukan teori ini yang berseliweran di internet nih, dari dulu juga udah banyak banget ya teori kayak gini ya. Buat yang belum tahu aku kasih tahu nih. Jadi ini di drama The Moon That Embraced the Sun, pada tahu lah ya, itu dramanya Kim Soo Hyun yang terkenal banget. Nah, jadi ceritanya dari era Joseon ini, orang-orang Korea nih pada waktu itu tuh percaya kalau raja itu matahari, ratu itu bulan gitu ya kan. Nah, matahari dan bulan itu kan gak bakal mungkin bisa bertemu kecuali di gerhana. Gerhana ini berarti kesatuan matahari dan bulan. Jadi gerhana ini berarti kan matahari dan bulan bersatu gitu ya. Raja dan ratu menjadi satu. Satu itu one. We are one. EXO sarang aja. Mantap bukan? Teorinya tuh bener-bener kayak wow, iya bener juga ya. Mungkin kan dengan nih teori kenapa mereka berhubungan selalu dengan bulan atau gerhana bulan. Mungkin boleh nih komen di bawah ya. Tadi sempat ngomongin soal power ya, super power gitu kan. Mereka tuh ada 12 super power ya, kayak yang udah kita ketahui. Dan di episode sebelumnya udah pernah kita bahas juga ya, super power mereka ada apa aja. Nah itu di MV-nya kan ditayangin ya. Itu kayak wow, kayak nonton film science fiction tapi budgetnya gede banget. Kayak itu bagus banget, CGI-nya bagus banget, animasinya keren banget, setuju nggak? Kayak contohnya Chanyol ada wah sayap phoenix api-api gitu, kayak itu bagus banget gitu loh. Dan bayangin 12 member, ada 12 super power, itu dianimasin semua gitu loh di satu MV, dua deh sama versi EXO-M gitu kan. Cuma kayak itu keren banget gitu loh untuk kategori rookie atau yang baru debut ya kan. Mantap banget, ini budgetnya luar biasa. Dan soal bulan yang tadi, kalian nggak sih kalau misalkan EXO nih selalu ngerilis sesuatu tiap kali bulan kenapa-napa? Kayak contoh, bulan gerhana misalkan gitu. Gak lama tuh pasti EXO tuh ngerilis sesuatu. Atau misalkan bulannya misalkan lagi ada kejadian fenomena alam apa, EXO tuh pasti ngerilis sesuatu. Kayak banyak banget EXO-L dari seluruh dunia juga nyadar kayak, ih kenapa ya tiap kali EXO ngerilis sesuatu tuh bulan juga terjadi sesuatu gitu loh. Apakah mereka bisa meramal itu dari dulu? Apakah mereka ada collab sama NASA gitu ya, SMX NASA jadinya EXO gitu. Nah, gak ada yang tahu apakah itu kebetulan doang atau ya emang sengaja gitu, disengaja direncanakan. Nah, sekarang kita bahas soal lagunya nih, lagu yang jadi title track debut mereka. Ini lagu menurut aku bukanlah lagu yang biasa ya. Karena tuh banyak kan orang kalau misalkan debut nih grupnya, lagunya tuh yang basic kan lagu romance gitu ya, lagu cinta-cintaan, atau mungkin lagu yang memperkenalkan identitas mereka kayak gitu kan, atau lagu yang bersemangat gitu. Nah ini lagu untuk mengkritik sosial. Bayangin grup baru debut dan mengkritik sosial, keren. Dan ini 2012 ya case-nya ya. Ini tuh di tahun 2012 ada grup yang langsung mengeluarkan lagu yang se-strong itu. Kayak ini adalah sesuatu yang unik banget menurut aku. Dan lagu mamanya ini, buat yang belum tahu, ini lagu itu kayak menceritakan tentang tragedi dunia saat ini dan gimana cara kita bisa make the world better gitu, gimana cara kita bisa memperbaiki dunia gitu ya. Nah jadi tuh lagu mamanya itu kayak EXO menyanyikan betapa frustrasinya mereka melihat kehidupan sosial yang lagi berlangsung gitu ya. Kayak kan udah bilang cuko, jugigo, saogo, wechigo, igon jonjengi ania. Itu tuh artinya kayak kan cuko mati, jugigo, saogo, wechigo itu kayak berteriak, terus saogo, wechigo itu kayak berantem. Kak Igon jonjengi ania itu artinya tuh ini tuh bukan perang ya kan. Kayak ini tuh menunjukkan kalau kenapa ya orang-orang tuh pada agresif banget, pada jahat. Kenapa sih orang tanpa sadar tuh kok jahat gitu loh. Mereka tuh kayak pengen, coba dong berhenti dong, jangan berantem lagi, jangan jahat lagi kayak gitu loh. Kenapa mana pada saling benci sih? Kenapa nggak pada saling mencinta kayak gitu? Kayak bayangin grup baru debut udah ngomongin beginian, kayak berat bener bro. Kenapa mama itu kayak apa ya, your highness gitu, atau yang mulia gitu ya. Atau ada yang juga bilang mama ini mother earth. Banyak banget definisi menurut masing-masing ya, cuman kurang lebih kan artinya sama ya, kayak intinya tuh meminta tolong kepada yang lebih berkuasa gitu, atau yang lebih di atas gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen cari tahu juga, banyak banget di internet, di Twitter, di Google, kalian bisa cari arti lagunya Mama gitu loh. Karena mungkin definisi setiap orang beda-beda ya. That's the power of music ya. Orang bisa mendefinisikan apapun dari lagu yang mereka dengar gitu loh. Mungkin dari musiknya atau dari liriknya gitu. Cuman yang aku nangkep itu tuh kayak gitu. Makanya di depan MV-nya Mama yang ada When the Sky
guys, yang ada narasinya itu. Narasinya tuh kayak menceritakan tentang apa yang terjadi, kayak misalkan ada Red Force, mereka akhirnya memecah pohon kehidupan biar nggak kemakan sama Red Force lagi dan lain-lain. Nah, kalau menurut kalian arti narasinya apa nih? Mungkin boleh juga kalian sharing pendapat kalian ya tentang lagunya Mama ini. Terus mereka kan udah debut dengan Mama ya, abis itu nggak lama nggak rilis History juga. Jadi mereka tuh ada title track dan B-side track kan. Seingat aku History ini adalah B-side track, tapi kayak title track ya, karena lagunya bener-bener bagus banget juga. Dan ini History ini tuh lagu mungkin memperkenalkan mereka, memperkenalkan EXO. History ini lagu untuk memperkenalkan identitas EXO gitu ya, dengan ikonik celana getar-getarnya yang Listen to Kill Sweeney itu. Tapi gokil banget sih itu, dance practice-nya juga belakangnya masih awan-awan legendaris ya kan. Aduh, pada zamannya itu. Nah, EXO ini sempat dibilang jadi grup flopnya SM gitu loh. Wah, mereka nggak tahu aja nih, ini grup rookie ini yang baru debut di 2012 ini, dari 8.000 fans yang daftar buat nonton showcase cuma kepilih 3.000. Bayangin, 8.000 fans baru loh untuk grup rookie. Ini tuh capaian yang keren banget menurut aku. Dan showcase ini tuh digelar di Olympic Stadium di Seoul tanggal 31 Maret 2012. Jadi itu tepat 100 hari setelah EXO ngerilis trailer pertamanya nih di Desember 2011. Dan ini tuh sebelum mereka debut. Mereka debut resmi itu 8 April, tapi tanggal 31 Maret mereka showcase dulu gitu untuk mungkin memperkenalkan gitu ya. Dan ini seperti biasa ya, MC kita ya, MC-nya Litek ya. Jadi di MC showcase ini tuh Litek, dan ini tuh ikonik banget. Ini adalah momen yang paling ikonik karena mereka pertama kali memperkenalkan slogan, yaitu We are one, we are EXO. Nah, itu tuh mereka masih bukan yang kayak sekarang kan We are one, yang ngasih semda gitu kan. Mereka dulu We are one. Masih rookie banget, masih cimit-cimit ber-12 jejer gitu ya, panjang banget pakai pagar ayu. Kalian bisa lihat cuplikan showcase-nya itu ada di YouTube PSM, masih ada, belum dihapus ya. Nah, kalian bisa nonton, itu ada 3 bagian kalau nggak salah. Dan juga nih ada beberapa momen-momen lucu waktu mereka showcase ya, kayak si Sehun Egyo, puing-puing gitu kan, mentang-mentang Magne akhirnya udah lu Egyo ya, karena Magne biar lucu gitu. Terus juga ada Chris sama Chanyeol nge-rap performance gitu ya untuk lagunya Two Moons yang dirilis juga nih di album Mama featuring Key Shiny. Cuman mereka nih waktu showcase gak ada Key Shiny-nya ya, jadi Chris sama Chanyeol aja nge-rap berdua, Roll Like a Buffalo gitu. Dan banyak lagi nih momen-momen lucu dan momen-momen yang apa ya, bikin kita ngerasa nostalgia dan kangen lagi sama EXO di showcase-nya. Sehari setelah showcase mereka yang di Korea nih, mereka langsung terbang ke Beijing di China untuk showcase kedua mereka di tanggal 1 April. Emang sibuk ya untuk mempromosikan gitu. Jadi mereka ada showcase pertama di Korea dan showcase kedua itu di China, di Beijing. Jadi tuh showcase dulu nih, baru ngerilis album dan debut di music show. Nah, untuk albumnya mereka nih simple ya. Ada 2 versi, ada versi EXO-K sama EXO-M. Yang EXO-K ini warna putih, EXO-M warna hitam. Nah, dalamnya tuh simple, isinya kayak cuman mini photobook atau booklet gitu. Terus ada CD-nya dan ada random PC. Jadi tuh PC-nya tuh ada yang rare juga. Aku kebetulan dapet nih yang rare. Nah, itu aku dapetnya yang rare tapi EXO-M ya. Gitu gede banget size-nya. Itu kayak 2 atau 3 kali photocard biasa gitu loh ukurannya. Ini ada sleeve-nya gitu kan, dalamnya ada CD-nya, photocard dan lain-lain. Nah, kalau dibuka, ini tuh bentuknya adalah hexagon, guys. Nih, tara, bentuknya logo EXO. Keren banget nggak sih? Ini sangat dipikirkan dengan baik ya oleh SM-nya bentuknya ya. Emang konsisten sampai sekarang tuh bentuknya EXO adalah hexagon, logonya EXO. Nah, ngomong-ngomong soal album, pasti kan ada hubungan dengan fansign ya. Yang bilang EXO dulu waktu debut flop, kalian salah besar. Karena emang sempet seliweran hoax kalau mereka waktu debut itu fansign-nya tuh sepi banget. Padahal itu salah. Fotonya salah angle nih. Karena faktanya tanggal 25 Mei di Seoul, di Yongdeungpo Times Square itu, di lantai pertama mall-nya gitu nih, EXO ini mengadakan fan signing event pertama mereka untuk album yang tadi, album Mama ya. Karena ini adalah first fan sign mereka dengan 12 member, EXO-K dan EXO-M. Respon fansnya ini tuh bener-bener di luar ekspektasi, guys. Kayak ini bener-bener meledak banget, duar banget ya. Karena kayak walaupun mereka rookies, yang kepilih itu tuh 200 orang dari 1.000 yang daftar fan sign-nya ya. Plus ada 1.000 orang lagi yang ada di sekitaran mereka untuk ngeliatin mereka fan sign gitu. Tapi nggak ikut fan sign, bisa nonton gitu. Karena kebetulan ini
kan tempat umum gitu ya. Kayak itu tuh bener-bener respon yang keren banget. Mereka fansign-nya undian ya, jadi untuk pembelian yang paling banyak gitu lah. Jadi kalau misalkan mungkin kalian pengen ikutan fansign ya, caranya ya kalian borong album ya guys ya. Borong album tapi belum tentu menang juga, jadi tetap diundi gitu. Di sisi lain juga nih, setelah event fansigning-nya mereka, EXO-M balik ke China nih untuk promosi di sana, dan EXO-K tetap lanjut promosi di Korea gitu. Jadi tetap fokus nih, masih terfokus EXO-K dan EXO-M. Nah, EXO ini tuh grup SM kedua yang banyak banget membernya ya. Sekelurahan membernya ada 12 selusin. Nah, yang sebelumnya adalah Suju. Yang pertama kali banyak banget membernya ini adalah Suju. Mereka walaupun baru debut di tahun 2012, EXO ini berhasil mendapatkan Mnet Asia Music Award atau MAMA Award 2012 untuk Best New Asian Artist. Wow, baru debut udah Best New Asian Artist ya. Dan juga nih untuk Awards Korean Entertainment Arts juga mereka menang jadi Rookie Singer. Terus juga ada lagi nih awards The K-pop Lover Awards. Ini tuh kayak awards dari Tower Records Jepang. Jadi kalau misalkan di Jepang itu kayak semacam ada namanya Tower Records. Ini tuh salah satu perusahaan musik besar di Jepang namanya Tower Records. Nah, ini tuh diadakan tiap tahun sama mereka, dan EXO tuh menang Best Rookie of 2012 guys. Dan banyak lagi fakta-fakta tentang debutnya EXO dengan album Mama ini. Mungkin ada yang tahu nggak nih, selain yang tadi udah aku sebutin atau aku ceritain, ada kejadian atau ada ingatan kalian nggak nih tentang waktu era Mama atau era history ini? Mungkin kalian boleh langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini, atau misalkan kalian mau ngobrol-ngobrol dengan sesama EXO juga boleh banget. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, boleh banget dong di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Di episode selanjutnya kita akan bahas secara kronologis ya, karena di episode kali ini udah ngomongin soal Mama dan juga history. Di episode selanjutnya kita bakal ngomongin soal first win dan first comeback mereka. Jadi stay tune terus di RPUL. Thank you banget Eri semuanya yang udah dengerin dan udah nonton RPUL episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Annyeong Eri, sarang aja.